Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial lagi mengenai crypto di PostgreSQL. Jadi di sini gue pengen demoin cara generate hash pakai function yang ada di PostgreSQL. Oke, langsung aja kita lihat dokumentasinya. Di sini gue pakai yang versi 10 ya. Kurang lebih seperti ini nih. Kemarin gue sempat coba juga fungsi yang di sini. Iya, apa salahnya kita buat dokumentasi sekalian lah ya, biar nggak lupa. Nah, kurang lebih seperti ini sih fungsinya. Kalau untuk generate hash, nah di sini algoritmanya ini udah ada berapa nih? Satu, dua, MD5, SA1, SA224, dan lain-lainnya. Oke, ini returnnya byte ya. Nah ini kalau misalnya mau apa namanya, di return sebagai teks, langsung kita coba aja. Oke, gue pakai iyalah, masuk ke user Postgres-nya dulu. Terus gue kebetulan pakai yang versi 10 ya, versi 10. Kemudian kita coba masuk ke sini, kita lihat database-nya ada gak. Nah ini gue udah ada database-nya nih, skemanya DBTest. Oke, kita pindah dulu ke DBTest lah. Udah, terus kita coba lihat apa namanya, extensionnya ya. Jadi sebelum kalian pakai fungsi di sini, kalian mesti nambahin extensionnya dulu sih. Jadi extensionnya tuh ada di pg available extension ya. Available extension. Nah di sini mesti pakai ini ya. Di sini kalau kalian ada pg crypto, lihat udah ya, pg crypto versinya 1.3. Nah kita coba lihat ada nggak apa extensionnya di pg extension. Jadi ini yang available-nya. Nah ini yang kita pakai. Nah kita lihat di sini from pg extension. Nah ini belum ada ya, belum ada pg extension di sini. Kita tambahin dulu, create extension. Oke, pg crypto. Oke, udah, coba kita lagi. Alah, sorry. Nah udah masuk ya di sini nih, pg cryptonya udah masuk. Ini extension ini hanya per database ya. Jadi kalau misalnya kalian create extensionnya di DBTest ya hanya nongol di DBTest. Tadi kan ada skema Postgres juga ya. Di sini nih mestinya sih nggak ada sih. Kalau kita cek Postgres, terus select from pg extension, nah ini nggak ada karena skemanya skema Postgres. Nah, tadi kita buat di skema DBTest. Oke, kita balik lagi ke DBTest. Di sini kita udah bisa langsung buat ya. Nah, ini kita tinggal panggil aja nih. Select. Ini teksnya. Tadi teksnya misalnya gue pilih MD5 ya. MD5. Terus teksnya misalnya Ardi cakep. Bentar. Kurang kutip. Nah ini hasil MD5 -nya. Ini returnnya byte ya, byte.
Ini kelihatan tuh ada backslash x ya. Kalau misalnya mau dibuat teks bisa juga sih di encode kayak gini. Jadi caranya tuh seperti ini. Elah, malas amat ya. Ini aja, tambahin aja encode. Encode hex, bener gak? Bener ya, langsung. Nah ini tipenya teks ya. Kalau yang atas returnnya byte, yang bawah returnnya teks hasil encode nya. Oke. Ini juga bisa kalau kalian mau pakai yang SHA-1, SHA-224 atau berapa tadi tuh? 256. Tuh, panjang deh tuh. Ya kan? Nah, ini cukup mudah ya. Jadi kita dikasih kemudahan. Terus kalau misalnya kalian mau pakai hashmag gini, bisa juga. Sama aja sih caranya. Tinggal masukin aja fungsinya. Select. Bentar. Ini dihapus aja lah. Ini kita hapus. Kita paste. Nah, ini tipe teksnya kita ganti tadi SHA-256. Key-nya misalnya 2 3 4 5 6 7 8. Key-nya teksnya biasa Ardi, cakep. Nah, kayak gini ya. Jadi ini contohnya sih cara pakai. Ini gue nggak sampai bawah, mestinya sama aja sih. Ini ada pakai salt, ini apa nih? Ya ini fungsi-fungsi yang lain nih. Gue belum coba, tapi kurang lebih sama. Cara pakainya sama sih kurang lebih. Kemarin kebetulan gue pakai yang ini nih, yang Digest ini sama Hamek di Postgres. Jadi sekalian buat tutorial aja, buat dokumentasi. Paling dari gue segitu dulu ya, tutorial singkat untuk crypto di PostgreSQL. Kalau ada yang kurang, salah, komen aja. Nanti gue benerin kira-kira apa yang kurang. Kemudian kalau nggak suka, dislike aja. Terserah. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi